Kalau untuk dampaknya ya, mungkin kalau misalnya dampaknya awal-awal tuh banyak loh orang yang ngeremehin kayak ngapain sih boikot kayak emangnya ngaruh kayak gitu-gitu. Assalamualaikum, halo listener. Selamat datang di episode terbaru SKI Podcast bersama kami, Sofi dan Zakia. Jadi di kesempatan podcast kali ini insya Allah kita akan bahas sesuatu yang lagi heboh belakangan ini dan gak bisa kita lewatin gitu aja. Waduh, apa tuh Mbak Zakia? Jadi di sini kita bakal bahas tentang isu Palestina yang sekarang lagi hangat-hangatnya dan sedang dibahas di berbagai sudut dunia. Ya betul. Nah tapi jangan khawatir guys, soalnya di sini kita itu nggak bahas yang terlalu serius-serius banget sampai membahas sejarahnya sama geopolitiknya. Di sini kita cuma ngobrol santai dan diskusi bersama tentang isu yang sedang terjadi di Palestina bersama narasumber kita yang keren banget. Daripada lama-lama langsung kita panggil aja narasumber kita, yaitu Mbak Vira. Yeay. Halo Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kan nggak kenal maka nggak sayang ya. Kita kenalan dulu sama narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Vira. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah mungkin bisa perkenalan sedikit biar para listeners tahu siapa sih narasumber kita hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Fatimah Vira. Terus apa lagi ya kira-kira perkenalannya? Mungkin bisa kesibukan sekarang, Oh, Kuliah kesibukan. di mana, rumahnya di mana jurusan, gitu. iya. Oh gitu. Kalau kesibukannya sekarang sih masih baru kuliah gitu. Kuliahnya di IPB gitu. Terus diundang sama SKI Al-Uswah ya, keren banget. Gitu aja sih mungkin perkenalannya. Langsung mulai aja Zakia. Iya, oke. Tanpa berlama-lama lagi karena kita udah kenal juga sama Mbak Vira ini, kita langsung aja masuk ke topik utama kita, yaitu tentang Palestina. Yang pertama, sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita kan harus tahu gimana keadaan di Palestina sekarang gitu. Nah, menurut Mbak Vira atau info-info yang Mbak Vira dapat tuh apa sih, gimana sih keadaan di Palestina yang terbaru gini yang sekarang ini? Kalau misalnya kondisi Palestina yang sekarang kan emang baru heboh banget dari 7 Oktober kan ya kemarin. Karena Hamas tuh ngelawan, tiba-tiba memberikan bom lah, banyak bom ke Israel itu sendiri. Cuman sebenarnya kan kalau kita tahu Palestina tuh udah dijajah dari 76 tahun yang lalu gitu kan ya. Nah, tapi untuk kondisi yang sekarang itu emang karena dari serangan Hamasnya itu si Israelnya tuh makin makin menjadi-jadi gitu. Kalau aku baca berita yang terbaru itu bahkan seharinya Palestina tuh, warga Palestina tuh bisa dibunuh 250 orang gitu. Jadi kalau totalnya sekarang tuh udah 20 ribuan orang yang meninggal gitu. Ya, Wah, tadi sedih kan banget ya. tadi kan kita sudah mendengar kondisi Palestina dari Mbak Vira kan. Nah, terus sekarang gimana sih cara kita biar bisa berkontribusi untuk mereka untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina itu? Kalau untuk kontribusi itu sebenarnya kan kita sering dengar-dengar kan juga ya, biasanya ada orang yang buka donasi Iya, gitu. betul. Kalau donasi itu kan kita ngasih bisa berupa uang atau kebutuhan hidup mereka gitu kan ya. Cuman kan kita tahu kalau misalnya sekarang Israel makin menjadi lah ya, bahkan bantuan-bantuan kita dari donasi itu tuh nggak bisa tersalurkan karena mereka blok gitu loh. Ya, nggak bisa masuk. Jadi sebenarnya masih ada cara selain donasi, yaitu kita bisa memboikot produk-produk yang mendukung para Zionis tersebut gitu. Karena mereka kan punya senjata, beli senjata itu kan dari uang yang dibantu gitu ya sama produk gitu. Royalti gitu. Terus terakhir mungkin kita pastinya kalau kita kan sebagai seorang muslim ya, saudara mereka juga, kita bisa memberikan doa sebanyak-banyaknya karena emang doa tuh senjata yang paling tajam lah, paling keren kayak gitu.
Oke, karena tadi sempat dimention tuh tentang pemboikotan. Menurut Mbak Vira, kita kan emang sekarang lagi gencar-gencarnya buat memboikot, seruan-seruan boikot dan lain-lain kepada brand-brand yang emang terindikasi memberikan keuntungan royalti kepada Zionis kepada Amerika maupun Israel. Menurut Mbak Vira gimana sih? Apa dampak yang cukup besar atau pengaruhnya usaha pemboikotan kita terhadap mereka gitu? Kalau untuk dampaknya ya, mungkin kalau misalnya dampaknya awal-awal tuh banyak loh orang yang ngeremehin kayak ngapain sih boikot kayak emangnya ngaruh kayak gitu-gitu. Tapi ternyata kan abis dari serangan kemarin 7 Oktober banyak orang yang terbuka matanya, pikirannya, akhirnya mereka sama-sama memboikot gitu. Nggak cuma orang Indonesia, tapi orang luar negeri tuh banyak banget. Bahkan dari Amerika maupun Inggrisnya tuh banyak juga warga yang memboikot gitu. Akhirnya kemarin ada berita bahwa Israel tuh rugi besar gitu. Sampai ya pokoknya butuh banyak banget lah kayak triliunan sampai Amerika tuh juga yang sempet miskin lah kayak gitu. Israelnya juga miskin gitu. Oke, nah tapi kan mungkin kita lihat banyak di sosial media orang-orang yang tetap nggak mau memboikot Israel, bahkan kayak secara terang-terangan membeli produk yang pro Israel gitu kan. Nah itu kenapa sih masih ada orang-orang yang belum terbuka hatinya untuk yang kepada yang benar? Ini kan bukan tentang agama juga kan, tentang kemanusiaan gitu. Iya benar. Kalau dari yang aku tahu ya, sepengetahuan aku itu karena emang mereka tuh memikirkan kepentingannya sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya kita pro Palestina gitu ya, mungkin uang dari Israel tuh nggak bakal dapat ke kita. Jadi kayak misalnya kemarin juga ada beberapa negara yang sebenarnya Islamnya itu mayoritas, tapi karena mereka udah berafiliasi sama Amerika, jadi kan pasti kan mereka ada kerjasama untuk ya ada uang kayak gitu-gitulah. Nah kalau bisnis gitu ya, jadi kalau misalnya mereka putus, mereka beda keberpihakan sama Amerika atau Israel itu sendiri, ya mereka akan dirugikan gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau yang setahu aku ya. Nah, karena kita udah lumayan nih tahu tentang Palestina, tentang keadaan terkini, kemudian kontribusi, terus dampak boikot dan juga alasan kenapa orang-orang masih menutup mata dan hatinya. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari selama obrolan ini gitu? Kalau hikmah ya, berarti kayak kesimpulan lah ya. Kalau itu kita tuh jangan terlalu gimana ya, ternyata kalau kita untuk terlalu mencintai dunia gitu ya, kita jadinya lupa sama akhirat kita. Jadi kita lupa kita tuh kalau setiap perbuatan kita tuh pasti akan ditanggung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tuh nggak hanya mementingkan kepentingan kita sendiri kalau kita udah mikir tentang akhirat. Tapi kalau misalnya kita udah terlalu cinta dunia, kan kita lupa akhirat. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang akan untung ke kita aja gitu. Jadi itu sih mungkin kesimpulannya. Jadi ini kan kita udah di penghujung podcast. Jadi mungkin Mbak Vira ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para listeners di rumah. Kalau pesannya itu adalah kita pokoknya harus terus berkontribusi apapun itu bentuknya untuk mendukung Palestina. Kita tetap harus memboikot ya, walaupun makanan-makanan mereka enak, style-style mereka tuh bagus, tapi kita tetap harus memboikot gitu kan ya. Karena ya itu tadi, kita setiap perbuatan yang kita lakuin itu akan ditanggung di akhirat nanti gitu sih pesan dari aku. Oke, karena udah nih dikasih tahu beberapa poin-poin penting terkait Palestina sama Mbak Vira, mungkin kalau kesimpulan yang aku dapat sih kayak berarti sekarang di Palestina itu lebih ke udah genosidanya itu iya udah lebih udah brutal banget gitu Israelnya itu. Kemudian kita juga harus tetap berkontribusi melalui donasi, kemudian boikot dan juga jangan lupa terus berdoa gitu. Itu benar banget sih. Terus ternyata boikot yang selama ini kita mungkin beberapa dari kita menganggap itu remeh tuh ternyata
ternyata itu berpengaruh juga untuk mereka untuk bikin sahamnya itu turun ataupun ya penghasilannya jadi rendah daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau yang tadi itu kenapa masih tertutup Tetap tertutup hati hatinya. dan matanya itu mungkin karena kepentingan tentang dunianya yang kalau misalnya aku berbeda pendapat, berbeda keberpihakan itu bakal ngaruh sama bisnisku, sama uangku dan lain-lain. Kayak gitu sih kalau kesimpulan yang aku dapat ya. Terus kita akhirnya udah sampai di penghujung podcast, udah mau selesai. Kira-kira apa sih yang Mbak rasain gitu, sama Sofi rasain mungkin? Di podcast ini ya, Iya. yang aku rasain seneng banget sih. Pertama karena ya kita jadi mengingat lagi ya kondisi Palestina sekarang, dan kita tuh harus terus berdoa gitu. Terus ya senang bisa ketemu kalian-kalian gitu. Aku jadi merasa kayak aku udah gede ya, aku udah besar, udah tua gitu lah. Ya udah, gimana kalau kamu rasanya? Kalau dari aku sendiri yang aku rasain selama podcast ini, apa ya, aku jadi semakin tahu keadaan-keadaan saudara kita di Palestina. Terus jadi lebih tahu juga gimana sih caranya kita berkontribusi lebih. Terus gimana cara kita mengingatkan teman-teman kita yang mungkin belum tergerak hatinya atau mungkin masih tergoda untuk membeli produk yang pro Israel gitu. Kemudian semoga di podcast kali ini dapat memberi manfaat buat yang nonton maupun yang dengerin ya. Maupun buat kita sendiri. Iya, juga. buat kita sendiri Ya, juga. buat pengingat gitu. Iya, sebagai pengingat, self reminder gitu ya. Nah, Semoga juga bisa menambah wawasan kita terkait Palestina dan membuat kita lebih aware maupun lebih perhatian kepada isu-isu Palestina yang sekarang sedang hangat-hangatnya. oke, nah sekarang kita kan udah di penghujung podcast nih. Nah, kami berdua mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Vira udah Makasih mau juga ya. meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di SKI Podcast hari ini. Kita juga mau terima kasih kepada para listeners di rumah yang sudah setia Makasih. mendengarkan kita dari awal podcast sampai akhir. Kita, Sofi, Dan Zakia izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.